Yuk kita mulai live malam hari ini teman-teman semuanya. IHSG naik 1,15%. Hari ini didorong saham Big Banks, BCA naik 4%. Dia udah di atas standar deviasi minus 3-nya. Jadi dia di minus 2 sekarang gitu ya. Terus kemudian buat long term investing ya pasti masih menarik sih. Gitu. Jadi masih menarik untuk long term investing karena dia masih di valuasi yang sangat murah sekali. Cuman kalau tadi yang lagi pada berharap to the moon, BCA, BRI to the moon, mungkin bisa sampai 6775 tapi tidak instan. Itu enggak, definisi to the moonmu itu berapa sih sebenarnya? Kalau cuman 6775 aja bisa ya, mungkin dalam waktu ya beberapa bulan, tapi tidak menjamin juga kalau hormusnya ditutup lagi. Sekarang aja belum dibuka udah ditutup lagi ya. Intinya kalau ada perubahan kondisi makro nanti aku akan bahas ya. Nah tapi bisa juga nggak begitu, bisa juga dia jadi turun lagi jadi kayak gini. Nah ini bisa juga gitu loh. Jadi sih sebenarnya kalau investing nggak usah mikirin naik turunnya jangka pendek ya, mikirin valuasi aja. Kalau long term investing gitu, beli diemin. Justru si long term investor tuh belinya pas turun sih gitu. Tapi kalau kamu belum punya ya beli pas naik ini ya udah. Tapi nanti kalau nambah lagi kalau bisa pas dia ada koreksi lagi. Masih bisa nggak ada koreksi? Bisa dong. Kondisinya sekarang ini juga masih belum yang bisa dibilang stabil banget gitu secara makro, apalagi rupiahnya masih melemah gitu. Dan aku mau update nanti ya dari Pak Purbaja ada update apa aja gitu. Aku akan update nanti dan kamu akan jadi dapat gambaran yang lebih utuh nih tentang saham-saham Big Banks gitu. Nah ini BRI juga ada naik selama beberapa hari terakhir. Perhatikan dari bottomnya 30 April kemarin ini sudah naik 10% buat BBRI ya. Terus kemudian hari ini Bank Mandiri itu juga naik sekitar 2,88%. Dan ini sudah naik sekitar 5,6 dia naik sekitar 6,64% BMRI dari bottomnya pada tanggal 28 April kemarin. Nah, tapi yang kalian perlu tahu, meskipun BMRI-nya ada tanda V gitu ya, tanda dia naik gitu, BMRI hari ini masih di net sell asing 315 miliar gitu. Jadi masih di net sell asing. Terus kemudian BRPT ini di net sell asing 128 miliar. Tunggu aku ke Big Banks dulu. BBNI-nya kelupaan ya. BBNI-nya kelupaan. BBNI kelupaan. BBNI dari bottom pada tanggal 7 April kemarin menarik bottomnya 7 April, tahun lalu bottomnya 8 April di market ya. Tarif resiprokal ya ini udah naik sekitaran 13,37% ya, sekitaran 13,37%, udah naik sekitaran segitu guys gitu. Nah itu si BBNI. Nah balik lagi ke BCA. BBCA ini meskipun dia naik lumayan ya, hari ini juga menghijau sekitar 4,62%, tapi asing tuh masih net sell sebenarnya 83 miliar, masih net sell BBCA gitu. Terus kemudian saham apa aja yang di net sell selain BMRI 315 miliar, BRPT di net sell asing 128 miliar. Jadi ini yang aku bilang hati-hati juga. Meskipun pada tanggal 5 Mei kemarin itu naik auto reject atas 24%, hari ini dia tuh di net sell asing 128 miliar. Terus kalau kemarin, sebentar saya coba cek dulu, kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya. Kemarin tanggal 6 Mei BRPT juga kemarin di net sell loh, saya di net sell 121 miliar. Jadi 2 hari ini BRPT di net sell asing gitu. Nah kalau tanggal 5 Mei kemarin aku cek ya, coba ya, BRPT-nya nggak masuk
top net sale kan dia naik tinggi. Ya jadi yang menarik tuh setelah dia naik tinggi itu 2 hari berturut-turut di net sale asing. Angkanya hari ini 128 M. Kalau kemarin angkanya 121 M, lumayan besar untuk BRPT. Kemudian BBCA kemarin di net sale 90 M, dikit ya kalau buat angkanya BCA segitu kecil. Dan hari ini meskipun naik masih di net sale asing juga. Kesimpulannya sebetulnya ya sentimennya tuh masih belum demand investor gede di pasar saham tuh masih belum solid lah gitu ya. Terus apa sih sebenarnya yang menyebabkan saham-saham big banks ini menguat? Salah satu diantaranya adalah Amerika dan Iran ini semakin dekat dengan kesepakatan damai seperti yang kemarin kita bahas juga. Jadi saat ini White House itu lagi nyiapin MOU untuk mencapai kesepakatan awal buat mengakhiri konflik dengan Iran. Hari ini ada hal penting yang aku mau sampaikan, tapi nanti dulu. Aku mau bahas ini dulu ya. Nah, beberapa poin pentingnya apa aja dari MOU dari White House. Ya, dia mau Iran tuh menghentikan pengayaan uranium selama minimal 12 tahun. Lagi-lagi uranium, mana mau sih Iran, nggak mau dong. 60% stok uranium dengan tingkat pengayaan tinggi tuh dipindahkan keluar dari Iran. Bahkan disebut bisa dikirim ke Amerika atau negara ketiga. Enak aja loh Amerika gitu ya. Iran akan berpikir seperti itu dan belum tentu mau gitu. Terus Amerika akan melonggarkan sebagian sanksi dan mencairkan dana Iran yang dibekukan gitu ya. Ternyata ada dana Iran yang dibekukan nih sama Amerika. Terus Selat Hormuz, Amerika minta Selat Hormuz dibuka kembali untuk perdagangan dan pelayaran global. Wah, jadi belum benar-benar damai dong, belum, karena permintaan atau requestnya dari Amerika tuh juga masih banyak. Nah, terus kemudian akan dimulai negosiasi lanjutan selama 30 hari buat membahas detail program nuklir, sanksi dan keamanan kawasan. Udah agak mendingan, kenapa? Karena nggak rewel lagi soal nuklir, si Amerika nggak rewel lagi soal nuklir, kira-kira itu. Nah, kabarnya Iran tuh diperkirakan akan memberi respons dalam waktu 48 jam setelah MOU itu rilis. Nah, tapi ada juga muncul kekhawatiran bahwa proposal itu tuh belum cukup ngebatasin program rudal balistik Iran gitu. Jadi beberapa pihak di Iran itu ada yang terbuka terhadap negosiasi, tapi ada juga yang menganggap kalau proposal itu tuh terlalu menguntungin Amerika. Ya jelas sih pasti, karena yang minta kan Amerika ya, dan Amerika belum tentu dan Iran belum tentu mau gitu. Jadi hal itu membuat terrealisasinya kesepakatan Amerika dan Iran gitu. Terus bicara soal mata uang ya, mata uang Amerika kita perhatikan dari DXY-nya, dan juga bicara soal rupiah kita, itu kabarnya gimana. Nanti saya akan bahas abis ini deh, sekalian deh mau bahas Selat Hormuz dulu gitu. Ya, di Selat Hormuz itu kapal dagang tuh masih jadi target sasaran sebenarnya, termasuk kapal milik perusahaan Prancis gitu. Nah, jadinya Prancis mulai menggerakkan kapal induk ke Laut Merah sebagai bagian dari signal kesiapan ikut ngamanin gitu loh, ikut ngamanin jalur navigasinya, kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Nah, kira-kira itu. Terus kemudian bagaimana kabarnya rupiah? Mari kita lihat gimana kabarnya USD. Kita lihat di XY dulu. Rupiah melemah. Ini di XY-nya melemah, USD melemah terhadap 6 mata uang kuat negara lain. Jadi itu memberikan sedikit napas buat rupiah terhadap dolar Amerika. Kemarin sempat mencapai tertingginya di USD, mencapai level tertinggi di 17.437. Itu level terendahnya rupiah, terlemahnya. Hari ini agak membaik di 17.357. Tapi kalau kalian perhatikan ya, rupiah dibandingkan mata uang negara lain. Mari kita lihat dibandingkan dengan Sing Dollar. Rupiah tuh masih melemah. Guys, ini tuh bukan rupiahnya yang menguat terhadap USD, tapi USD-nya yang melemah terhadap mata uang negara lain. Karena ya kalau kita perhatikan rupiah terhadap Sing Dollar
ini masih melemah. Terhadap AUD, Australian Dollar masih melemah. Yuk kita iseng lihat terhadap CNY, ya sedikit menguat sedikit aja. Terus kemudian kita lihat dibandingkan Malaysian Ringgit, rupiahnya melemah juga. Tahu ya? Bandingan Malaysian Ringgit, nih rupiahnya ada melemah sedikit juga gitu. Oke, terus jadi intinya tuh rupiah masih melemah dibandingkan mata uang negara lain gitu. Nah, faktornya apa ya? Faktor dari bagaimana asing memandang Indonesia saat ini sih sebenarnya resikonya meningkat gitu. Terus kita lihat nih bagaimana kabarnya USD dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nah, kita lihat USD bandingin Sing Dollar, ini USD-nya melemah. Nah, Sing Dollar memang menguat terhadap USD. Terus kemudian USD dibandingkan dengan CNY, Chinese Yuan. Nah, ini USD memang melemah terus dibandingkan dengan Chinese Yuan. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya USD dengan renminbi atau Chinese Yuan kuatan mana? Kuatan Chinese Yuan. Ini lihat nih, trennya dia kayak gini gitu. Terus kemudian bandingkan ya USD bandingkan dengan iseng aja lah kita negara tetangga kita Malaysia. Nah, tahukah kalian bahwa USD pun melemah terhadap MYR gitu. Jadi terhadap Malaysian Ringgit yang di TokTok yang di IT ke IG aku @element_official. Ini kelihatan banget dari chart di sini. Jadi kalau ada yang bilang enggak kok itu rupiah melemah karena mata uang lain juga melemah terhadap USD gitu. Ya, gimana ya, kita ngelihat tren dalam jangka beberapa bulan terakhir, Malaysia Ringgit aja nggak usah jauh-jauh itu menguat terhadap USD gitu ya gitu. Jadi USD-nya memang yang melemah. Nah, jadi kalau kondisi saat ini per hari ini rupiah sedikit membaik terhadap USD itu juga karena USD melemah baru sehari. Yang di TokTok yang di YT mesti ke IG aku biar nggak bingung. Tapi kalau dibanding mata uang negara lain, rupiah itu maaf ngomongnya kebalik tadi. Kalau dibandingkan USD, rupiah hari ini menguat, ya hari ini menguat. Tapi kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain, aku ambil contoh negara tetangga kita, Sing Dollar, ini rupiahnya masih melemah gitu. Nah terus Pak Purbaya katanya punya cara jitu bikin rupiah bisa perkasa lagi. Apa itu? Sebenarnya kemarin kita sudah bahas tentang BI yang akan membuat rupiah perkasa lagi atau menstabilkan rupiah. Mungkin kita ulang sedikit ya dari BI ini apa. Yang pertama ada intervensi di pasar falas ya. Jadi BI itu masuk ke pasar falas untuk jual beli dolar supaya rupiah nggak jatuh terlalu cepat. Kemudian yang kedua menarik modal asing lewat SRBI. SRBI ini seperti obligasi tapi yang menerbitkan tuh BI bukan negara gitu kan ya, dan ini biasanya memang buat dana asing. Jadi ini caranya BI untuk menambah supply USD di Indonesia tanpa harus menggunakan cadangan devisa gitu. Jadi supaya investor asing tuh pada beli SRBI-nya dapat return kayak obligasi lah, terus USD-nya tuh ada di Indonesia supply lebih banyak. Nah kemudian BI juga membeli SBN di pasar secondary atau pasar sekunder, terus menjaga likuiditas perbankan dan dengan memastikan bank itu tetap punya uang cukup ya sehingga kredit dan aktivitas ekonominya tetap berjalan. Kemudian membatasi pembelian dolar Amerika gitu ya. Jadi pembelian dolar tanpa kebutuhan yang jelas atau underlying itu dibatasi gitu dari 50.000 jadi 25.000 dikurangin batasnya supaya nggak terjadi panic buying falas gitu ya. Terus kemudian ada intervensi di pasar offshore NDF. Jadi BI itu ikut ngejaga rupiah di pasar luar negeri, perdagangan ya mata uang ya di luar negeri, supaya tekanan terhadap rupiah itu berkurang. Kan banyak yang betting ya di luar negeri, betting atau bertaruh bahwa yang mata uang ini bakal menguat atau melemah. Mereka kalau betting mata uang Indo melemah ya mereka akan memasang taruhan di situ dan membuat mata uang Indonesia semakin melemah kan. Nah, jadi di situ BI melakukan intervensi buat ngejaga rupiah. Kemudian nomor 7 BI juga memperketat pengawasan terhadap
bank dan korporasi, BI dan OJK memantau aktivitas pembelian dolar dan kondisi perbankan supaya risiko cepat terdeteksi. Kemarin saya ada bahas itu lebih detail, sangat detail sekali. Nah, hari ini ada kabar katanya Pak Purbaya itu mau bikin rupiah perkasa lagi. Gimana caranya ya Pak Purbaya bikin rupiah perkasa lagi? Sebentar, saya mau ngecas HP saya dulu. Oke, gimana caranya Pak Purbaya bikin rupiah perkasa lagi? Salah satunya dengan menghidupkan kembali kebijakan Bond Stabilization Fund. Oh wow, apalagi itu Bond Stabilization Fund. Baru dengar kali ini ya teman-teman ya. Yuk kita coba oprek yuk. Bond Stabilization Fund itu apa? Jadi BSF atau Bond Stabilization Fund itu dana yang dipakai oleh pemerintah buat menstabilkan pasar obligasi, khususnya SBN, surat berharga negara. Cara kerjanya bagaimana? Nah, ketika investor rame-rame jual SBN, investor asing tuh loh, ini kan yang bikin rupiah melemah itu sebenarnya karena asing keluar toh dari pasar obligasi Indonesia dan juga dari pasar saham Indonesia. Nah, kalau asing rame-rame jual SBN, mereka kan nariknya dalam bentuk USD toh, jadi rupiah melemah, USD-nya menguat karena demand jadi makin banyak. Harga obligasi itu turun. Yieldnya naik. Nah, kalau yieldnya obligasi ini terlalu tinggi, Indonesia tuh bisa punya beban untuk membayar membayar yield obligasi ini. Jadi beban utangnya tuh makin gede. Dan itu bisa berdampak semakin membuat asing keluar ke Indonesia karena ada resiko dari lembaga pemeringkat rating bakalan ngedowngrade peringkat rating Indonesia karena apa? Karena beban hutang besar. Nah, BSF itu, jadi intinya tuh sebenarnya kalau yield naik terlalu tinggi, maka pasar bisa panik dan rupiah juga makin tertekan karena asing keluar dari Indonesia. Kenapa ya tadi? Karena takut resiko tingkat utang yang lebih tinggi dan dari lembaga pemeringkat, kekhawatiran akan lembaga pemeringkat utang yang berpotensi menurunkan peringkat utang Indonesia gitu kan ya, kekhawatirannya itu. Nah, jadi BSF ini atau Bond Stabilization Fund ini dipakai pemerintah, perhatikan baik-baik, buat membeli SBN di pasar sekunder. Membeli SBN di pasar sekunder supaya harga obligasi tidak jatuh terlalu dalam dan yieldnya juga lebih stabil. Nah, jadi histori penerapan skema BSF itu gimana? Ya, contohnya yang pertama, krisis di 2008. Pertama kali menerapkan BSF secara formal untuk menghadapi dampak krisis finansial global, subprime mortgage. Yang kedua, taper tantrum 2013 dipicu oleh pengurangan pembelian obligasi oleh The Fed. Waktu itu kan The Fed Bank Sentral melakukan pembelian obligasi. Jadi sebenarnya normally Bank Sentral yang membeli obligasi negara. Jadi kayak kemarin saya jelaskan tadi juga saya ada ulang, kalau Bank Indonesia membeli SBN itu normal. Tapi kalau negara beli lagi SBN, ya itu kalau nggak kepepet banget sebenarnya nggak dilakukan. Dilakukan di 2008, di 2013 taper tantrum. Kemudian pada 2020 pandemi COVID-19 secara spesifik yang dilakukan itu bukan BSF sebenarnya di COVID kemarin 2020, tapi prinsipnya sama, yaitu BI melakukan intervensi di pasar obligasi di pasar sekunder, tapi tetap ada tantangannya gitu. Nah, kalau pemerintah ngebeli SBN di pasar sekunder tapi investor asing tetap ingin keluar, maka rupiah tetap tertekan gitu. Nah, sebenarnya yang kita penasaran itu, yang saya penasaran ya, itu BSF ini duit dari mana sih gitu ya. Jadi pemerintah menggunakan BSF untuk menstabilkan obligasi gitu.
ya. Jadi duit dari mana? Yang pertama dari SAL. SAL itu saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih yang dulu nilainya sekitar 420 atau 450 triliun yang ada di BI, yang udah diambil 200T ditaruh ke Himbara, kemudian 100T lagi ditaruh ke Himbara, ya, untuk disalurkan menjadi apa? Kredit atau membantu juga sebenarnya untuk membantu masyarakat. Tapi sebetulnya SAL itu untuk kondisi yang benar-benar kritis gitu ya, waktu itu belum ada perang gitu, jadi mungkin pikirnya SAL nggak perlu, tapi SAL itu sebenarnya cadangan yang penting. Kemudian yang kedua dari BLU Kemenkeu. BLU itu apa sih? Badan Layanan Umum. Dan kemungkinan yang ketiga duit BSF tadi itu yang buat ngebeli obligasi negara itu dari dana cash management pemerintah lainnya atau idle cash negara yang sementara gitu ya. Sumber ini dari mana? Saya lihat dari CNBC Indonesia. Nah, jadi narasi awal yang bilang murni dari SAL itu sebenarnya kalau dari SAL doang itu enggak gitu kan ya. Yang menarik justru di CNBC itu saya melihat bahwa Papurbaya itu bakal melibatkan BLU Kemenkeu. Mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi gitu ya. Artinya apa? Dana yang dipakai kemungkinan bukan cuma tabungan APBN pusat, tapi juga dana lembaga-lembaga pemerintah tertentu yang memang punya cash besar dan relatif fleksibel secara pengelolaan. Jadi kalau bicara secara logika fiskal, kemungkinan sumbernya bisa menyakup kas pemerintah pusat, SAL, dana BLU, dana treasury management jangka pendek, penempatan kas pemerintah yang sementara ini menganggur gitu. Nah, contoh BLU yang cashnya gede itu dari mana? 1. LPDP, 2. BP Tapera, kemudian yang ketiga Badan Pengelola Dana Perkebunan dan lain-lain. Tapi sekarang pemerintah belum membuka detail resmi ya, disclaimer dulu. BLU mana aja yang dipakai, terus kemudian nominalnya berapa, total ukuran BSF berapa, dan juga mekanisme governance-nya itu gimana juga belum dibuka gitu. Dan sebenarnya ini penting untuk kita perhatikan ya di market, dan ini juga akan menjadi satu perhatian oleh investor asing juga ya, karena tujuannya kan menjaga supaya SBN itu yieldnya tidak terlalu tinggi. Kalau nggak laku istilahnya kan banyak yang keluar, yieldnya jadi tinggi. Tujuannya kan buat ngejaga itu. Tapi sumber dananya ini gimana, perputaran uangnya ini gimana, itu harus diperhatiin. Dana-dananya tuh dari mana, dana-dana pemerintah semi investment seperti ini ya, ini dari mana. Nah, jangan sampai sebenarnya terkesan seberapa besar sih tekanan yang dirasakan sampai oleh pemerintah sampai perlu mengkonsolidasikan liquidity pool negara gitu. Jadi sampai menggunakan dana-dana ini untuk membeli SBN itu apakah benar-benar perlu, benar-benar kepepet gitu loh. Memang market saat ini tuh belum pricing krisis yang sistematik, belum. Tapi sudah mulai pricing kenaikan resiko secara premium di Indonesia, sudah mulai pricing kekhawatiran fiskal. Kalau kalian nanya akan kolaps seperti 98 enggak, saya jawab tidak, tapi sudah mulai pricing resiko premium gitu. Dan mulai ada kekuatan fiskal, ada governance concern, dan penurunan confidence asing gitu ya. Jadi narasinya bukan 98, tapi lebih ke kualitas fiskal dan investability Indonesia tuh gimana. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan saham-saham big bank sekalian? Kan tadi kalian lagi pada bersorak BBCA to the moon, BRI to the moon, to the sky gitu ya. Kapan BCA-nya arah gitu? Kapan BCA arah? Kapan BRI arah? Kita semua suka ya kalau saham-saham ini naik, cuman kondisi makro seperti ini yang teman-teman pelajarin setiap hari dengan beberapa indikator paling
nyata di depan mata tuh rupiah kita, itu yang pertama. Outflow asing, terus kemudian PMI, ya kita bersyukur GDP bagus, ya, GDP bagus, tapi PMI-nya di bawah 50 gitu. PMI-nya tuh nggak ekspansif, kontraktif gitu ya, jadi kontraksi, melambat. PMI itu manufaktur, pabrik-pabrik itu loh, ngerti ya. Jadi meskipun ada kabar bagus, GDP-nya bagus, ya sebaiknya tetap waspada teman-teman. Maksud aku begini, duitnya jangan di all in semua. Barangkali dikasih diskon lagi, kalau nggak dikasih diskon lagi ya bersyukur, naik, seneng, yay. Tapi barangkali dapat diskon lagi, kan kamu masih punya duit. Be mindful aja dengan uang yang kamu miliki. Saya lupa standar deviasi minus 2-nya di angka berapa. Tolong timku yang nonton ini kasih tahu aku. Aku menghapus tidak sengaja standar deviasi BCA di angka berapa ya? Di angka berapa? Ya intinya ini udah di standar deviasi minus 2. Di bawah 7 ribuan saya rasa ya. Di bawah 7 ribuan ini, maksud aku gini, ngeborong juga nggak, kalau bisa pas turun bagus, tapi kalau nggak pas turun ternyata nanti ternyata Selat Hormuz dibuka, MBG dikurangin lagi loh sama pemerintah. Pak Erlangga nanti jangan-jangan mengumumkan MBG dikurangin lagi, program-program pemerintah yang biayanya besar dikurangin lagi, itu bisa naik. Tapi kalau kondisinya sekarang ini aku melihat rupiahnya masih begitu, PMI manufaktur masih begitu, outflow asing ya tiap hari kan, gak usah obligasi, kamu lihat aja di saham itu tiap hari masih net sell. Big banks hari ini pun BMRI dan BCA masih masuk net sell. BMRI masih 315 miliar gitu. Jadi big banks beberapa hari terakhir itu masih net sell. Valuasi hari ini sekitar 19,6 T, lumayan rame. Tapi intinya masih net sell aja. Jadi ada yang ngumpulin, ada yang jual. Oh, ini BCA, tim aku bilang dia standar deviasi minus 2-nya di 5.900, di 6.000. Ini standar deviasi. Salah kali. Ini standar deviasi minus 3. Ya intinya di bawah 7 ribuan lah. Jadi maksud aku tuh, kamu kalau mau beli ya bertahap aja lah, DCA aja gitu. Oke, kondisi makronya masih belum aman. Loh, tapi nanti kalau nunggu aman, jangan-jangan udah naik ya combine pakai chart, pakai ilmu super trader. Kalau aku gitu, di invest juga mulai diajarin combine pakai chart gitu. Jadi supaya apa? Supaya nggak kejebak value trap. Beli di valuasi murah tuh masih bisa turun terus. Kalau nurutin senior yang murni banget suka beli di bawah, serok di bawah, ya mesti siap kena value trap ya. Yang suka serok di bawah itu kalau kena value trap jangan sakit hati. Kalau aku caranya lebih ke maintain DCA itu tadi, tapi di valuasi murah. Ngerti nggak sih DCA di valuasi murah? Itu diajarin di invest. DCA, tapi pas valuasinya murah di minus 2, bahkan di minus 3, atau pas di belokan stage 1 menuju ke 2. Batasnya itu belokan stage 1. Aduh, sorry kalau bahasanya udah agak teknis. Ini yang ngerti M-traders, investors. Gitu, anggap ya. BCA standar deviasi minus 2-nya di 7 ribuan. Jadi di sini di standar deviasi minus 2 di 7021. 7021 tuh sekitaran di sini. Nah, ini jadi angka, bisa dibilang angka yang 7021 di sini. Di bawah ini masih murah banget secara valuasi. Berarti meskipun udah naik tetap nggak kemahalan gitu ya. Nangkep ya guys, gak usah FOMO. Oke ya, kira-kira itu aja.
eh Jepang mulai aktif secara militer. Amerika Iran mau damai, tapi Jepang sama China mulai panas. Dan Taiwan adalah pusat penting industri chip dunia, termasuk markasnya TSMC atau TSM, produsen chip dunia yang memasok Nvidia, Apple, AMD, dan Qualcomm gitu. Jadi kalau perang China dan Taiwan tensinya meningkat, itu dampaknya bisa meluas ke global melalui gangguan supply chain teknologi, kenaikan biaya logistik, dan tekanan pada saham teknologi dan AI gitu ya. Jadi ini just info aja. Oke, ada target dari Bappenas pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,9 sampai 7,5%. Ya, target lah. Semoga tercapai. Oke ya. Aku mau cek dulu ada yang penting enggak. Aku mau sampein kalau ada yang penting. Kalau enggak, aku mau ke bahas saham-saham kalian. Nangkep nggak tadi aku ngomong apa? Semoga nangkep ya. Aku mau bahas saham kalian. Famil, ADRO, ADMR, ADI, ENRG. ADRO, ADMR, portfolionya kayaknya isinya grup ADRO semua. Lagi sideways-nya ini candle di resistance juga, wait and see dulu. ADI breakdown, void dulu. ADMR lagi sideways, wait and see dulu aja. Terus ENRG kita sih ada ya ADMR, tapi kita wait and see dulu sih. Sebaiknya wait and see juga ya. ENRG lagi sideways mellow ini. Wait and see dulu aja semuanya. Pasar saham Indonesia lagi wait and see untuk kondisi makro saat ini dan juga rupiah kita. Big Banks ini dalam jangka pendek, BNI dalam jangka pendek trennya mulai sedikit menguat. BMRI juga ada sedikit pantulan tapi asing masih net sell hari ini, demikian juga BBCA. Meskipun ini candlenya menarik dalam jangka pendek tapi asing masih net sell, tapi untuk value investing ini menarik sekali. Disclaimer teman-teman semuanya. Jadi BCA itu di bawah standar deviasi -2, dekat -3. BRI juga jadi teman-teman kalau mau investing sih silakan, cuman uangnya jangan dihabisin semua ke situ gitu ya. Tadi saya sudah bahas beberapa hal penting terkait makro. IMPC dari aku sih enggak dulu ya. Dari aku sih wait and see dulu, enggak dulu. Terus kemudian Raja kapan hari ini juga ada pantulan, tapi 2 hari ini ada retracement. Ya, ada pantulan 2 hari ini ada retracement. Oke, terus kemudian ESA wait and see, intinya Raja wait and see juga ya. ESA hari ini candlenya jelek banget, padahal kemarin itu candlenya oke ya. Jadi kita kayaknya bakalan mengurangi posisi deh. Gitu. Terus kemudian TAPG, MBMA, Archie, PGEO, Inco dari Evelyn Kwan. Jatuh volume gede, dari yang di watch jadi waspada. TAPG, MBMA. Penting ya update tiap hari. MBMA wait and see dulu. Archie sama wait and see, semua wait and see. PGEO juga wait and see. Terus nikel gimana kabarnya? Wait and see juga, potensi sideways. Saham Indonesia banyak yang wait and see. Kita belakangan ini coba mari kita lihat apa kabarnya US stocks. Apa kabarnya US stocks pas opening? Mari kita lihat sedikit US stocks, teman-teman. Kan lumayan ya bisa menimba cuan di mana nih? ARM. Wow.
95%. Saya mau kasih disclaimer dulu ya, tidak selalu seindah ini guys. Ini kemarin kita ada profit taking juga di DOC 8,9%, SYM 5%-an, LNG 2%-an, terus apa ini ya, AMD 60%-an, terus kemudian SWKS itu 25%-an, NVO 10%-an. Ini banyak yang cuan. US stocks kita cuannya lebih bagus daripada Indo Stocks belakangan. Tapi saya bukan berarti ngomong US Stocks tuh lebih bagus dari Indo ya. Ini tuh masalah timing sebenarnya. Kadang-kadang Indo Stocks bisa lebih bagus daripada US Stocks kinerjanya. Kalau zaman dulu saya waktu masih di market, pas zaman dulu banget intinya yang namanya IHSG itu masih mencerminkan saham blue chip, bukan saham-saham yang likuiditasnya bid overnya bolong-bolong, bid overnya kecil-kecil. Bisa jadi menggerakkan IHSG itu kan era baru belakangan ini, beberapa tahun belakangan. Kalau zaman dulu banget, waktu menurut saya dulu pasar saham Indonesia itu, ngomong nggak ya, udah gini aja deh, drivernya IHSG pasar saham Indonesia zaman dulu itu secara fundamental lebih masuk akal itu ya. Jadi nggak di drive saham-saham yang valuasinya mahal banget tapi likuiditas bid overnya kecil. Zaman dulu benar-benar mencerminkan jadi kompas seluruh saham Indonesia IHSG itu, meskipun saham di Indo nggak banyak. Jadi gerakannya juga mirip relevan dengan US Stocks. Tapi sejak saham Indonesia IHSG-nya didrive oleh saham yang ya gitu deh likuiditasnya gitu, gerakannya jadi bisa beda sama US Stocks. Cuman ya saya sih enjoy aja, apa aja saya enjoy gitu. Saham Konglo asalkan liquid ya kita enjoy juga, kita cuan dari saham Bakri kayak gitu. Tapi kalau saham Konglo yang likuiditasnya kecil ya kita nggak mau. Dan pada saat ini market Indo memang lagi ada tantangan banget ya untuk market Indo. Secara makro banyak investor asing keluar. Jadi kalau kalian memang tujuannya mau trading aja sih, instrumen lain kayaknya memberikan cuan yang lebih oke. Tapi sekali lagi aku tidak ngomong market Indo tidak bagus. It's just a matter of time. Nanti akan tiba waktunya lagi Indo market akan jadi bagus lagi gitu. Jadi ini saham US kita, ARM itu saham apa sih ini? ARM Holdings PLC American Depository Shares. So thank you so much buat M-Trade US. Jadi Wall Street kembali pagi hari ini, pagi harinya mereka maksudnya dibuka tipis, di mana Dow Jones-nya naik 0,1%, terus S&P juga naik 0,06%, Nasdaq juga naik 0,25%. Aduh ngantuk guys, tapi aku seneng, jadi tetap aku bertahan. Terus penguatannya didorong dari saham teknologi dan cyber security. Mari kita lihat beberapa saham yang menggerakkan market US hari ini. Microsoft nih kebetulan M-Trade US ada nge-review sedikit di sini, sempat buy on weakness beberapa hari yang lalu. Kemudian Oracle di sini juga M-Trade US ada masuk di beberapa hari yang lalu, ada buy breakout and buy for retracement, dan ini sudah mulai cuan. Jadi bisa gampang cuan atau enggak itu karena timing juga guys, karena cycle gitu. Terus kemudian CRWT CrowdStrike Holdings nih juga nih kalau ada retracement kita bakalan watch deh gitu. Terus FTNT hari ini Fortinet melonjak 20%. Oke, watch for retracement. Ya itu aja. Gimana caranya bergabung dengan M-Trade US Academy? Kalau kamu non M-Traders Indonesia, kalau kamu klien M-Trade ID, kamu bisa langsung upgrade ke M-Trade US Academy. Saran aku kelasnya dipantau ya, kita nggak akan ngebatasin lagi sih harus kelar dulu atau gimana kelasnya, karena ada yang marah loh diingetin
Tapi ya udahlah, kita anggap kalian orang dewasa gitu kan ya, klien bukan murid. Kalau murid di sekolah kan disuruh belajar yang ini banget kan ya. Nah jadi kalau kalian bukan mTraders ID atau bukan mTraders ID, kayaknya kalian mesti bersabar dulu, just DM saya aja, EMT US atau US aja, terus tulis nama, email dan nomor WA kamu di DM direct message Igoy aku, di Igoy ya. Kalau di TokTok tim aku jawabnya lama gitu, di Igoy aku ya. Kalau dimasukin ke waiting list, nanti akan dimasukin ke waiting list. Nanti once kita siap, kelas kita siap secara strateginya untuk kalian, untuk yang orang awam, ya kita akan kasih kalian masuk. Sementara ini kenapa yang dibolehin masuk ke mTrade US Academy baru mTraders ID? Karena kelas mTrade US kita tuh isinya tentang mekanisme US stock. Untuk strategi super tradernya sekarang kita masih nebeng mTrade ID, mTrade Indonesia, edukasi untuk metode tradingnya gitu. Jadi nanti kalau edukasi metode trading di mTrade US udah lengkap, kalian boleh kok join. Nah kalian nulis dulu aja nama, email dan nomor WA kalian, ketik EMT US. Dan kalau kalian mau ketemu aku di bulan September 2026 ini di workshop super trader, aku bakalan mengurangi workshop next year cuman sekali aja. Jadi banyak yang nanya, ya kalau mau workshop ketik WST ya, workshop super trader artinya, di DM aku WST, nama, email dan nomor WA, atau bisa langsung ke supertrader.id, ke website supertrader.id. Jadi saya mengurangi keluar-keluar, saya mengurangi workshop. Dan mungkin kalau kalian nanya kenapa sih misalnya jarang podcast, ada kok kemarin podcast sama Ngomu gitu ya, karena saya suka sih materinya, dan materi yang ditanya-tanya itu, materi pertanyaannya tuh bermutu dan berkualitas. Jadi kalian bisa lihat juga di Igoy-nya Ngomu gitu. Tapi saya jarang podcast, kenapa? Karena ya fokus aja, hyper fokus, suka sama kalian, hyper fokus biar bisa live terus tiap hari, jadi nggak keluyuran, fokus di mTrade, udah itu aja ya. Big Bang sudah aku bahas. Miss malam ini sepertinya agak susah menjelaskan. Dijelaskan kok, menjelaskan. Ya, jadi intinya tadi aku menjelaskan lumayan dalam tentang BSF. Intinya BSF tuh biasanya digunakan untuk kondisi yang agak kepepet gitu loh. Jadi pertanyaannya apakah kondisi sekarang itu kepepet, dan itu justru akan memberikan satu signal waspada juga buat investor asing, meskipun tujuannya untuk menjaga yield obligasi yang semoga saya doakan berhasil cara itu. Semoga berhasil. Dan thank you so much Pak Purbaya buat semua usahanya gitu ya. Apakah akan terjadi panic selling Miss di tanggal 13 Mei karena pengumuman MSCI? MSCI itu udah ngasih tahu bakalan ngasih keputusan Indonesia itu di Juni. Indonesia tuh nggak ikut rebalancing. Yang ada keluar DSSA dan Brand gitu loh, nggak ada yang masuk. Jadi nggak ngefek ke Indonesia. Ngefek sih ngefek negatif kalau ada yang dikeluarin dan dikurangin bobotnya, itu aja. Sekuritas untuk US stocks apa yang bagus? Yang jelas kita berpartner dengan yang di Indonesia ya, kita nggak ajakin kamu keluarin duit ke luar negeri. Ada kelasnya sendiri gratis, buka account saham untuk US stocks. Just DM saya US, nama, email dan nomor WA, dan nanti kalau ada kelas-kelas gratis tentang US stock juga kita akan invite, aku akan kasih tahu tim aku. Selamat malam semuanya. Ara nggak di sini, jadi aku mau lihat US stocks, lagi seru. Mau cuan juga di US stocks ya, tapi Indo stocks kalau pas lagi trending oke juga. Doa yang terbaik buat negara kita. Dadah, thank you. Semua salam lagi wait and see ya guys ya.